Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Gustina dengan NIM 2023143630. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang Islam membangun persatuan dalam keberagaman untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama dari dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Yang pertama, kita akan membahas konsep Islam tentang keragaman dalam keberagaman. Kalau dikaitkan dengan konteks perubahan zaman sekarang, bagaimana Islam memandang keberagaman atau pluralitas yang ada di negeri ini, bahkan di dunia ini, sebagaimana yang telah disebutkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Islam sangat menjunjung keberagaman karena keberagaman merupakan sunatullah yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati keberadaannya. Seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan, "Wahai para manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Dari ayat Al-Quran tadi, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang telah menciptakan keberagaman. Artinya, keberagaman di dunia ini mutlak adanya. Materi selanjutnya, cara Islam dalam menanggapi perbedaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep toleransi dalam Islam yaitu kebebasan beragama. Islam adalah agama yang sangat toleransi. Jelas ini tidak pantas jika Islam dituduh agama yang ekstrim dan radikal, apalagi dengan mengatakan Al-Quran dan Nabi Muhammad sebagai inti dari semua teror. Islam mengakui keberagaman, ada termasuk keberagaman dalam agama. Dalam Islam, seorang muslim dilarang memaksa orang lain untuk meninggalkan agamanya dan masuk Islam dengan terpaksa. Batasan toleransi dalam perspektif Islam, seperti yang terjadi di masa sahabat, saat seorang munafik yang bernama Musailah al-Kadzab dan pengikutnya mengaku bahwa dirinya nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Toleransi semacam ini jelas tidak dibenarkan dalam agama Islam, karena seseorang yang mengaku muslim berarti meyakini dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan meyakini bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, prinsip dasar dalam menyikapi dan memahami pluralisme ini tentang perbedaan aliran. Yang pertama, prinsip keberagaman yang lapang. Untuk mencapai kepasrahan yang tulus kepada Tuhan, diperlukan suatu pemahaman yang sadar dan bukan hanya ikut-ikutan. Oleh sebab itu, sikap kelapangan dalam mencapai kebenaran ini bisa dikatakan sebagai makna terdalam keislaman itu sendiri. Yang kedua, keadilan yang objektif. Dalam konteks pluralisme, keadilan mencakup pandangan maupun tindakan kita terhadap pemeluk agama lain. Islam mengajarkan bahwa kita harus menegakkan keadilan dalam sikap dan pandangan ini dengan objektif, terlepas dari rasa suka, seperti yang telah diterangkan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Yang ketiga, menjauhi kekerasan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain, termasuk ketika melakukan dakwah. Dalam berdakwah, kita harus mengutamakan dialog kebijaksanaan dan cara-cara argumentatif lainnya. Tiap agama mempunyai logikanya sendiri dalam memahami Tuhan dan firman-Nya. Kedua, bahwa dialog bukanlah dimaksudkan untuk saling menyerang, tetapi adalah upaya untuk mencapai kesepahaman dan mempertahankan keyakinan kita. Yang keempat, menjadikan keragaman agama tersebut sebagai kompetisi positif dalam kebaikan. Ketika ada pemeluk agama lain berbuat amal sosial dengan semisal melakukan advokasi terhadap masyarakat tertindas seperti kaum buruh, pelecehan seksual, dan sebagainya, maka kita tidak boleh begitu mencurigainya sebagai gerakan pemurtadan atau bahkan
berusaha menggagalkannya. Penyebab munculnya perbedaan aliran. Yang pertama, adanya pergolakan politik dalam negeri. Yang kedua, mengalirnya pemikiran non-muslim. Dan yang ketiga, akibat proses perubahan kultural dan politik dari masyarakat tradisional ke modern, dan dari politik regional ke dunia. Selanjutnya, alasan Islam harus membangun persatuan dalam keberagaman. Bahwa menjaga persatuan dan kesatuan itu mutlak diperlukan. Terjadinya perbedaan pendapat, baik perorangan maupun kelompok, adalah hal yang wajar. Karena setiap pribadi memang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan berkreasi dan penalaran yang berbeda-beda. Lebih para anak muda yang sedang mencari jati diri. Persaingan antara individu atau kelompok sulit dihindari, sehingga tidak jarang berakhir dengan baku hantam. Dengan kondisi yang demikian, hendaklah segera dibentuk juru damai, baik dari guru maupun pemuka masyarakat, agar masalah yang timbul tidak berlarut-larut. Maka penyelesaian dengan jalan kekerasan jelas hanya akan merugikan diri dan bangsa kita sendiri. Pada pembahasan hari ini dapat kita simpulkan, Islam sangat menjunjung keberagaman karena keberagaman merupakan sunatullah yang harus kita junjung tinggi dan kita hormati keberadaannya. Dengan adanya keberagaman ini bukan berarti menganggap kelompok, mazhab, ataupun keberagaman yang lain sejenisnya menganggap kelompoknya lah yang paling benar, dan harus diketahui di sini adalah keberagaman sudah ada sejak zaman para sahabat, yaitu ketika Nabi wafat, para sahabat saling mengklaim dirinya lah yang pantas untuk menjadi pengganti Nabi. Ajaran Islam mengutamakan persaudaraan atau ukhuwah dalam menyikapi kebenaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.